Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para lembaga sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini kula lan panjenengan sami dipun paringi kesehatan ya, Bapak sehat Pak. Biasa. Tanggal 6 bulan ini kan. Hubungannya apa kesehatan kalau tanggal 6. Mungkin tansah mineran kesehatan, kelancaran, keberkahan, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tunjukkan kepada kita sekalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sekalian ahli keluarga, para sahabat dan kepada sekalian umat Islam. Masyaallah, kalau ini menuntan ini. Enggak nyantok sakit pun. Tidak tapi. Para bapak, para ibu, para rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kita akan belajar tentang beberapa keterangan tentang sholawat. Jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab antara sholat dan sholawat itu ya satu kata. Cuman yang di dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata yang berbeda. Sholat itu artinya ya sholat. Sholawat itu ya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya sama. Sholawat kepada Nabi itu bahasa Arabnya as-sholatu ala Nabi. Sholat untuk Nabi. Tapi kalau di Indonesia sudah menjadi satu definisi tersendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini beberapa hal nanti akan memberikan tambahan ilmu kepada kita tentang sholawat. Kita mulai dari satu hadis Nabi Bapak Ibu. Ini jadi malam Jumat ini kira untuk kewajiban malam Kamis. Karena hadis yang pertama ini nanti berkaitan dengan hari Jumat. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika inna min afdali ayyamikum yaumul Jumat, bahwasanya seutama-utama hari kalian itu adalah hari Jumat. Maka di sini mungkin kita sudah biasa mendengar istilah Sayyidul Ayyam, ya. Jadi pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan fa'akhiru alayya minas salati fihi, maka hendaklah kalian memperbanyak, bahasa Arabnya salat ya. Maksudnya salat. Fa'akhiru alayya minas salati fihi, maka hendaklah kalian memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Jadi nek dinten Jumat niku kedai boten namung maca sholawat, tapi anjurane ngokeh-ngokehi maos sholawat. Orang berpisah gitu, tangi dulu sholawat, esok-esok sholawat, awan sholawat, banyak-banyak kita bersolawat. Kenapa demikian? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya setiap sholawat yang kalian baca itu ditampakkan kepada. Jadi tidak ada satu orang dari umat ini yang bersolawat kecuali solawatnya itu sampai kepada Nabi, diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mau solawat itu artinya kudu tenanan. Karena itu sampai kepada Nabi, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat niku mungkin rada berimajinasi. Para sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatana 'alaika wa qad uridna? Wahai Nabi,
Kalau nanti panjenengan itu sudah kapundhut ya kan, panjenengan sudah dimakamkan, bagaimana caranya sholawat kita ini akan ditampakkan kepada engkau? Kira-kira begitu mungkin. Tubuh engkau sudah dimakamkan, sudah mungkin hancur gitu ya, dimakan tanah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna Allah Azza wa Jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Dari sini kita yakin jasad para nabi itu utuh. Mungkin Bapak Ibu pernah krungu berita ya, atau mirsani berita. Saya pernah dulu, ya kasus itu, jalur tol apa itu melintas di satu daerah, itu kuburan. Karena mau dibangun tol, kuburannya mau dipindah. Tapi ketika dibongkar ternyata didapati ada sekian mayit. Sing janjane niku ya wis suwe, tetapi ternyata tubuhnya niku masih utuh. Pernah biar betul? Nah, pernah nih. Itu selidik itu apa tuh sendiri? Kalau nggak salah itu di antara keterangannya mereka adalah para guru ngaji. Kalau sekedar guru ngaji saja jasadnya bisa utuh, apalagi kelasnya jasadnya para nabi. Tentu akan harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah itu mengharapkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi memang ini di antara amalan yang oleh Nabi itu diperintahkan secara khusus untuk kita berbanyak pada hari Jumat ya, kurang sedino ya. Itu adalah membaca sholawat. Kenapa sholawat di hari Jumat itu menjadi istimewa? Ini di sini disebutkan tentang ngendikane Imam Ibnul Qayyim. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam wa yaumal jumu'ati sayyidatul ayyam fa sholatu alaihi fi hadzal yaumi maziyatun laysat li ghairihi minal ayyam. Rasulullah itu adalah pemimpinnya para nabi. Hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari. Terkumpul di situ dua keutamaan, maka sholawat pada hari Jumat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sholawat yang dibaca selain hari Jumat. Loh, kok nek di Jumat terus kayak itu pahalanya buatan juga, kan begitu ya. Maknanya memang hari Jumat itu kita secara khusus itu memang yonia tenan dino Jumat tak tambah olehku maca sholawat. Mulai maghrib kan hitungannya itu mulai maghrib. Nah, kita berbanyak sholawat. Niku sebagai pembuka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini kita akan berbicara karena sholawat niku paling boten ada dan gamsal Bapak Ibu. Nah, jenengan ame nambahi ya monggo. Nah, sebenarnya di sini kayaknya ada 5 sholawat. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah, sholawatnya malaikat kepada Rasulullah, sholawatnya orang beriman kepada Rasulullah, sholawatnya Allah untuk orang beriman, sholawatnya para malaikat untuk orang beriman. Ini Pak? 5. Kansal apa 5? Oh ya, ada 5. Tak boleh di sini. Karena ada 5. Karena nanti maknanya berbeda untuk penjelasan para ulama. Mungkin yang sering kita disebut sholawat itu pikiran kita artinya adalah kita bersolawat kepada Nabi. Padahal sebenarnya sholawat itu paling tidak ada 5 tadi. Sholawat kita untuk Nabi, sholawatnya Allah untuk Nabi, sholawatnya malaikat untuk Nabi, sholawatnya Allah untuk kita, sholawatnya para malaikat untuk kita. Kasar itu 5 oke. Kasar itu. Nah, kita mulai dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setunggal ayat yang
jenengan menapal ini. Ketika dipun Allah Subhanahu wa taala, innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Berarti ini menyebutkan dua bentuk solawat. Solawatnya Allah kepada Nabi dan juga solawatnya para malaikat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kalian bersolawat kepadanya, kepada Nabi, wasallimu taslima, dan hendaklah kalian berucap salam kepadanya. Dalam ayat ini berarti yang tentu, ya, salawatnya Allah untuk kanjeng Nabi, salawatnya malaikat untuk kanjeng Nabi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, para bapak, para ibu, para lembaga sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini ada satu penjelasan. Mungkin apa yang mau saya ini luar biasa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersolawat kepada Nabi dan kamu ucapkan salam kepadanya. Imam Ibnu Katsir, ini ada penjelasan. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bagian awal. Ya ayyuhalladzina amanu, itu bagian kedua. Bagian awal ini maksudnya bagaimana? Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan akhbar ibadahu manzilata 'abdihi wa nabiyhi 'indahu fil malakil a'la bi annahu tusalli 'alaihi al-malaikah. Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya, tentang kedudukan nabinya, yaitu Rasulullah SAW di hadapan para penduduk langit. Bahwasanya para penduduk langit itu, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah itu mengabarkan bahwa penduduk langit itu sedunia mengagungkan Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad, pun para malaikat yang mereka itu adalah penduduk langit juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu bagian yang pertama. Kemudian summa amarallahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk bumi untuk melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh penduduk langit. Dikabari hai penduduk bumi, penduduk langit itu semuanya memuliakan Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad, malaikat juga bersolawat kepada Muhammad. Maka hendaklah kalian wahai penduduk bumi melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk langit, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikehendaki oleh Allah itu adalah berkumpulnya pujian antara penduduk langit dan juga dari penduduk. Jadi pada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu Allah mendesain bagaimana Nabi itu dipuji, dimuliakan, diagungkan oleh penduduk langit dan juga oleh penduduk bumi. Itulah kedudukan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sosok sing diagungi penduduk langit dan bumi. Maka hendaklah kita menjadi golongan itu, golongan yang sama-sama mengagungkan Nabi kita. Bagaimana di dalam diri kita ada kecintaan kepada Nabi kita. Nego di situ. Nah, kemudian apa sih maknanya? Di sini disebutkan makna salatullahi wa malaikatahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ulama. Misalnya di sini kita ambil Imam Abdul Aliyah. Yang dimaksud dengan salatullah, salawatnya Allah kepada Nabi, itu artinya sana'uhu alaihi indal malaikat.
Kalau ada kalimat Allah bersolawat kepada Nabi, itu artinya Allah menyanjung, Allah memuji Nabi kita di hadapan para malaikat. Solawatnya Allah itu artinya pujian Allah. Allah memuji, Allah memuliakan, Allah menyanjung Sang Muhammad di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat. Itu kalau sholawatnya Allah kepada Nabi. Ada pun sholawatnya malaikat, wa sholatul malaikati ad-du'a. Ada pun sholawatnya para malaikat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya ad-du'a bil barakah. Para malaikat mendoakan Nabi kita supaya bertambah kebaikannya. Barakah itu ziyadatul khair. Nabi itu semakin bertambah kemuliaan dan kebaikannya. Ini mungkin. Lah ini kan berarti sudah sholawatnya Allah untuk Nabi artinya pujian, sholawatnya malaikat untuk Nabi artinya doa supaya Nabi itu bertambah kemuliaannya, bertambah kebaikannya. Nah, kalau sholawatnya kita untuk Nabi itu artinya adalah pengagungan. Kalau kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, itu dalam bahasa yang lain Allahumma habib Muhammad. Ya Allah, agungkanlah, muliakanlah Muhammad. Sholawat kita untuk Nabi artinya pengagungan. Kita minta kepada Allah supaya Nabi itu ditambah lagi keagungan beliau, kemuliaan beliau. Ini berarti 3 sholat mungkin. Masalah mungkin dengan lali, orang kelingan itu insya Allah tidak ada masalah. Okay. Karena pengajian kita ini ternyata tes ya, jadi santai. Kalau Bapak Ibu kalau kasih nanti pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita menyampaikan ini di antara keutamaan kita bersalawat adalah man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Awak diri maca Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat 1 kali, ya Allah, tambahkanlah keagungan kemuliaan untuk Muhammad, maka Allah akan membalas 1 sholawat kita itu dengan 10. Awak diri ngetok ni siji itu 10. Untuk Masya Allah. Jadi kalau kita bersolawat itu sebenarnya yang keuntungannya itu yang paling besar di kepada kita. Karena sekali kita bersolawat kita mendapatkan 10 solawat. Nah, begitu ya. Ini di dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kan di sini disebutkan sallallahu alaihi biha asyra. Allah bersolawat kepada hamba yang bersolawat kepada Nabi itu 10 kali lipat. Lah saiki nek solawate Allah nggo awake dhewe niku artine napa? Karena tadi Allah itu ternyata bersolawatnya tidak hanya kepada Nabi Bapak Ibu. Para malaikat pun bersolawatnya tidak hanya kepada Nabi, tetapi ternyata Allah juga bersolawat untuk kita. Bahkan para malaikat juga bersolawat untuk kita. Gitu nih. Nah, solawatnya Allah untuk kita itu apa artinya? Paling boten dua kata kunci atau 3 ya. Kalau di sini disebutkan misalnya ini ngendikane Salatullah ala ibad. Ini Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan salawatnya Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi itu artinya maghfiratuhu, ampunan Allah.
Berarti kalau sholawat Allah kepada kita itu dimaknai ampunan, sekali kita bersolawat kepada Nabi, kita diampuni oleh Allah 10 kali. Allah bersolawat kepada kita 10 kali itu artinya Allah mengampuni kita 10 kali. Kira-kira umat kesukaan ini perlu ampunan apa betul? No. Masya Allah. Maka kalau kita ingin diperbanyak ampunan Allah untuk kita baca sholawat. Oke. Itu. Atau juga ada keterangan ini sahabat Sa'id bin Jubair, kalau beliau menyampaikan arti sholawatnya Allah kepada orang yang bersalawat kepada Nabi itu artinya rahmatuhu, kasih sayang Allah. Ya awal diri kok pengen disayang sama Allah, maka sekali kita bersolawat Allah memberikan sayang kepada kita 10 kali. Bahkan juga ada keterangan ini bahwasanya yang dimaksud sholawatnya Allah untuk kita itu artinya adalah as-sana'u alaihim fil mala'il a'la. Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat. Dan ternyata antara penjelasan satu ulama dengan yang lain ini tidak saling bertentangan, tetapi sangat mungkin itu menjadi satu kesatuan makna. Berarti setiap kita bersolawat kepada Nabi, yang kita dapatkan adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan kita ini akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Kagak betul? Wah, masya Allah. Nah, bisa jadi memang awak dhewe niku gak iso terkenal di bumi, tapi bisa jadi kita terkenal di langit. Kalau kita banyak-banyak bersolawat, nama kita disebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Nah nanti nek kepundut roh kita naik ke langit itu sudah kenal nih para malaikat. Masya Allah ya. Kalau kita berdoa itu penduduk langit nanti, iki suaranya si fulan ini, oke solawat ini, oke kita ACC. Nah kalau kita itu dikenal oleh penduduk langit, maka itu diantara yang menjadikan doa kita ini mustajab. Termasuk doa orang mustajab itu adalah orang yang banyak berdoa ketika lapang. Maka ketika dia sempit dia berdoa, maka doanya mustajab. Karena orang itu kalau ketika lapang banyak berdoa, doanya itu terangkat ke langit, para malaikat itu kenal. Emang mau yang itu. Nah itu kok kita lagi sempit ini. Doanya kok tambah tenan lagi. Maka para malaikat itu akan menguatkan supaya doa kita itu diijabah. Tapi kok gak pernah doa ini pas lagi kejepit ya. Malaikat ini jadi suaranya songko. Biasanya gak orang umpen ini. Kita gak pernah direkomendasi untuk diijabah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang kita dapatkan ketika kita niku bersolawat ya. Ini di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala ketika huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang bersolawat atas kalian. Okay. Ayat ini mungkin gak pakai terkenal. Sing terkenal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Sebenarnya ayat yang dalam surah Ahzab itu secara makna itu sangat mirip nih. Huwallazi yusalli 'alaikum, dialah Allah yang bersalawat atas kalian, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya. Berarti Allah dan para malaikat selain bersalawat untuk Nabi juga bersalawat untuk kita. Nah, maka di sini ada keterangan di antara makna salawatnya Allah untuk orang-orang beriman itu artinya atau balasan bagi orang beriman yang bersalawat kepada Nabi itu yang dilakukan oleh Allah adalah akhrajahu minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, Allah akan keluarkan dia dari kegelapan menuju nur, cahaya. Akan mengeluarkan orang yang banyak bersalawat kepada Nabi dari kesesatan kepada petunjuk. Gampang angsal
petunjuk. Ini diselamatkan dari kesesatan. Ini sebagaimana dalam ayat tadi, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur," supaya Dia Allah mengeluarkan kalian minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, supaya hati kita ini dipenuhi dengan hidayahnya Allah, dipenuhi dengan cahaya nur dari Allah. Di antara jalannya adalah memperbanyak membaca sholawat. Berarti 4 sholawat sudah ketemu artinya. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad artinya pujian, sholawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad artinya doa bertambah kemuliaan dan keberkahan, sholawatnya kita untuk Nabi Muhammad artinya adalah kita mengagungkan Nabi Muhammad, sholawatnya Allah untuk kita artinya tadi ampunan, rahmat, pujian Allah. Sedangkan sekarang adalah sholawatnya malaikat untuk kita, niku artinya nopo. Maka di sini disebutkan sholatul malaikati 'alal 'abdil musalli 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya ad-du'a li hadzal 'abd. Bahwasanya sholawatnya malaikat kepada seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi itu artinya adalah doa. Doanya apa? Istighfar. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk setiap orang yang dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memberikan ampunan. Allah sudah memberikan kasih sayang. Allah sudah puji orang yang bersolawat. Ditambah lagi para malaikat beristighfar untuk orang yang bersolawat. Nah, niki bisa dimengaos, nanti ada di dalam surat Ghafir, Bapak Ibu. Ayatnya nanti. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Alladzina yahmilunal arsya." Para malaikat yang mereka itu membawa arsy. Ada malaikat niku namanya hamalatul arsy, tugasnya membawa arsy Allah. Karena itu malaikat tugasnya menyampaikan wahyu. Ada malaikat tugasnya mencabut nyawa. Ada juga malaikat yang tugasnya membawa arsy Allah, singgasana Allah. Di dalam keterangannya ini adalah para malaikat khusus karena mereka berada pada tempat yang tertinggi, ya, membawa arsy Allah. Wa man haulahu, dan para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah. Jadi ada yang membawa, kalau dalam keterangan hadis itu jumlahnya 4 yang membawa arsy Allah itu. Tentu yang mengelilingi ada di sekeliling arsy Allah niku wallahu alam jumlahnya. Ribuan jutaan kita tidak tahu. Nah, apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Jadi mereka bertasbih memuji Allah. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka senantiasa selalu membaca istighfar untuk orang-orang yang beriman. Lu keren wong iman iki ngono. Awake dhewe manggon ning bumi ning isor di bawah ini, tetapi para malaikat yang posisinya tertinggi membawa arsy Allah dan para malaikat yang berada di sekitar arsy Allah itu mereka wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ditungane malaikat awake dhewe. Gagah tenan iki. Anake dhewe mesti ditungane lho. Soal lali mungkin ya. Bojone ora mesti ndongake. Soal lali yo apa gitu ya. Tapi malaikat itu ternyata justru mendoakan kita. Maka ada satu obrolan Bapak Ibu. Obrolan antara Abu Darda. Abu Darda siapa? Seorang sahabat Nabi
Satu malam beliau sholat dahulu, sholat malam. Setelah itu beliau doa panjang. Doa panjang, setelah itu ngobrol kali harmoni. Ini berarti kebetulan bojone yang tani. Dan orang tani kan cerita ini tidak ada. Nah, di antara ngendikannya sahabat Abu Darda itu, beliau ngendikan wal 'abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa na'imun. Seorang hamba yang beriman itu memungkinkan dia diampuni walaupun dia dalam keadaan tidur. Loh, karena kemuliaan wong iman itu wong itu ruwai iso dosane diampuni. Wis benak tenan iki. Jenengan pakai turu wae. Nah, pengajian turu ya kan. Jadi maksudnya pas sepeda, nama mobil bahasa itu coba gitu ya. Pengajian kayak turu itu. Aneh, rumah aneh khotbah. Nah, ini ku hati-hati. Ojo nanti lendetan. Soalnya nek jenengan lendetan turu niku batal. Iki temboknya pas khotbah diangkat bae maksudnya. Oh, boleh mah maksudnya. Kita gotin kowe tak gon soko sampai tak go sandaran. Sampai ngendani khotbah turu ya. Karena memang biasanya waktu khotbah ini waktu yang berat. Aktivitas dari pagi misalnya. Nah, boleh saat ini kan subuh maju kan. Paling boten setengah papat wis tangi kan. Setengah papat mau dhuwur itu sudah cukup melelahkan itu. Kemudian kerjane rada abot kan. Leren, masjid adem, bener AC-ne, itu khotibnya ini suaranya, kena angler ya. Aduh, aja. Nah, maka kemudian istri nih, garwannya Abu Darda tadi beliau atau janggal, biar bisa nih gitu ya. Wa kaifa yughfaru lahu wa huwa na'imun fa'in. Dia cerita nih, wong itu rokok, dosanya diampuni. Maka kemudian Abu Darda itu menyampaikan, ada orang beriman yang dia tidur, tetapi ada orang beriman yang lain yang dia bangun. Misalnya memiliki jam 3 bengi kan, ya mungkin nenek ngutangi pak, soal ya. Tapi mungkin sebagian besarnya, kebanyakannya masih tidur. Lalu sing tangi tahajud, bertahajud dzikir, ya kan? Wiritan, moco istighfar, bareng menunduk. Di antara doanya, Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang Islam, laki-laki dan perempuan. Gitu? Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi ketika seorang hamba dia berdoa memintakan ampun untuk orang Islam, untuk orang beriman, ya berarti semua orang Islam, orang beriman buh niku melek, buh niku turu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti penak sing donga, penak sing turu. Kamu berarti pilih sing di apa dijabal sadar gedenan yo. Nah itu di antaranya, okay? Jadi kita ini karena keimanan kita didoakan oleh para malaikat. Karena keimanan kita memungkinkan kita dalam keadaan tidur pun Allah mengampuni dosa kita. Karena adanya saudara-saudara kita yang berdoa. Makanya nek donga niku ampun pelit. Donga berubah awake dhewe tok tak untuk bilang. Niku pelit pedit tenan iki. Doa niku untuk kita, untuk keluarga kita. Yang tonggo ini barang di konco-konco ini atau umat Islam secara keseluruhan. Nah, para bapak, wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Para malaikat itu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, sesungguhnya kasih sayang dan ilmumu melebihi segala sesuatu. Ya, faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang taubat, wattaba'u sabila, dan mengikuti petunjukmu, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka dari neraka jahim. Yang secara khusus disebut oleh para malaikat itu adalah faghfir lil ladzina tabu, ampunilah orang yang bertaubat. Kamu kok ini kita ayo wajah-wajah itu kan? Kecuali nek ibu-ibu itu memang makhluk yang tidak pernah salah. Di wong itu niku pasalnya berloro, siji gak pernah salah, nek loro nek cara salah kembali ke pasal 1. Nanti orang masalah. Maka banyak bertaubat
sholawat. Yang kedua, wattaba'u sabila, mereka yang senantiasa mengikuti petunjukmu, mengikuti jalan. Jadi ini karakter khusus. Kalau kita ingin didoakan malaikat, maka dua itu kita coba wujudkan dalam diri kita. Oke, coba ya berusaha mengikuti petunjuknya Allah. Rajin di majelis ilmunya, di antara bentuk kita ini ingin mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Niki ngeten, terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang itu sekali dia bersolawat, dia akan mendapatkan 10 solawat dari Allah. Dan itulah yang menjadikan Kanjeng Nabi itu sedemikian senangnya. Senang banget ketika dapat kabar ini. Ada ini di dalam Imam An-Nasai ya, hadis sahih. Jadi satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada para sahabat dalam keadaan wajah beliau itu menunjukkan kegembiraan, ceria, senang lah. Kemudian para sahabat itu bertanya, para sahabat mengatakan, innalana al-busra fi wajhi, wahai Rasulullah, sungguh kami melihat kebahagiaan, keceriaan, kesenangan di dalam wajah engkau. Ada apa gerangan? Nabi kok sedemikian kelihatan senang sekali. Maka Nabi SAW mengabarkan, innahu atanil malak, sesungguhnya datang kepada malaikat. Maksudnya di sini adalah Jibril. Faqala, dan Jibril itu berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, apakah kamu ridho annahu la yusalli alaika ahadun illa shallaitu alaihi asran. Wahai Muhammad, ini berarti ngendikannya, wahai Muhammad, apa kamu ridho kalau setiap orang yang bersolawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepada orang tadi 10 kali. Wa la yusalli alaika ahadun illa sallamtu alaihi asran. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadamu sekali kecuali aku akan berucap salam kepadanya 10 kali. Itulah hal yang menjadikan Nabi itu sangat senang. Nah, awak dewe mesti senang, Pak. Logikanya ini, enten uang jadi agen, entuk barang produsen. Setiap barang dia dapat untung 1000. Agennya itu punya, misalnya agennya nggak sih? Sebakul gitu. Bakulnya diobati malah 10.000. Dari itu 1000. Boleh malah itu badi 10.000. Senang kamu betul? Oh, ramai jawab. Anda nih. S2 gitu lah. Tapi Rasul. Jadi kalau hitungannya kan ketika kita bersolawat sekali, Kanjeng Nabi itu berbentuk 1 kan, Pak? Tetapi justru kita yang membaca sholawat itu dapat 10. Lu Nabi itu senang banget karena memang tidak ada yang menggembirakan Nabi kecuali umatnya itu mendapatkan kebaikan. Nah, karena memang kecintaan Nabi kepada kita semuanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan, termasuk di antara orang yang paling berat dengan namun itu syafaatnya Nabi pada hari kiamat itu adalah dengan memperbanyak sholawat. Termasuk orang yang dilapangkan hatinya, dimudahkan urusannya, itu adalah dengan cara bersholawat. Niki kita masuk di beberapa cara nih, bahwasanya setiap sholawat kita itu akan sampai kepada Nabi. Tadi di awal sudah sempat kita sampaikan, di sini ada penguatan. Jadi bahwa setiap orang berselawat itu pasti akan sampai kepada Nabi, itu caranya ada beberapa. Yang pertama, ini di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW menyampaikan, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan. Allah itu memiliki satu malaikat, setunggal, siji. A'tahu asma al-khalaikullah. Tetapi malaikat siji toktil itu diberikan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui nama seluruh makhluk. Uniku, nek awak dibayar kayak itu luar biasa. Itu kemampuannya. Jadi mengerti jenenge semua makhluk, tahu dia. Apa yang dia lakukan? Wa qa'imun ala qabri. Malaikat itu berdiri di kuburku
idza itu ila yaumil kiamah, kalau aku mati sampai nanti datangnya hari kiamat. Apa yang dilakukan? Falaisa ahadun min ummati shalla alayya sholatan illa samahu bismihi wasmi abi. Tidak ada satu orang dari umatku yang dia membaca sholawat untuk Nabi sekali, kecuali malaikat yang tadi itu akan menyebut nama kita, bahkan akan menyebut nama bapak kita. Jadi jenengnya awake dhewe itu disebut oleh malaikat di hadapan, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, malaikat itu akan laporan kepada kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tasliman katsira. Shalla alaika fulanun, sesungguhnya si fulan telah bersolawat kepadamu. Si fulan bin fulan, sesungguhnya si fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Lapor, nama kita disebut, nama bapak kita disebut juga sama malaikat tadi. Kemudian dia mengabarkan fasalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dzalika rajulin kulli wahidatin asar, dan Allah membalas setiap satu salawatnya dengan 10 salawat. Itu cara pertama. Ada satu malaikat berdiri di kubur Nabi sampai hari kiamat. Setiap ada orang bersalawat, lapor sama Nabi, fulan bin fulan salawat kepada engkau, gitu ya. Cara yang kedua, di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki, kalau tadi malakut itu satu, kalau ini malaikat jamak banyak. Saya hina yang tugasnya itu berkeliling-keliling di permukaan bumi ini. Yuballighunahu sholata ummati, yang mereka itu tugasnya menyampaikan sholawat umatnya ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan innalillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala malaikatan, memiliki malaikat-malaikat sayyahina fil ardh, mereka berkeliling-keliling di permukaan bumi. Yuballighuni min ummati salam, mereka menyampaikan kepadaku salawat dan salam untukku. Jadi di belahan bumi manapun kita bersalawat, insya Allah salawat kita akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi ngendikan fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepada dimanapun kalian berada. Jadi ampun nek pas mau selawat itu ampun rumangsa biasa, niku sangat istimewa karena akan sampai kepada Nabi. Nama kita disebut oleh malaikat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga ini untuk ekstrim, tapi ini kalau di sini terkait dengan salam yang disebut, bukan sholawat. Mamin ahadin, tidak ada satu orang yusallim, berucap salam alayya kepadaku, illa radallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan rohku hatta arudna alaihi salam, sampai aku membalas salamnya. Mengucap salam niku biasanya kita ucap kalau kita niku bertemu kepamit. Saya bukannya jenengan dimanapun bisa, tapi saya mengucapkan salam jenengan ketika saya kepanggil jenengan. Mas Abdul, assalamualaikum. Nah, berpapasan ketemu. Maka nih Bapak Ibu, kalau jenengan tidak haji atau umroh, mampir di Madinah, banyak-banyaklah mampir di makam Nabi. Nomor ini, arahkan tangan kita ke makam Nabi itu, ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya sayyidal anbiya, Assalamualaikum ya rahmatan lil alamin, Assalamualaikum wa ala ahlika wa ahli baitika ajmain. Ucapkan. Kalau itu diucapkan, Nabi mengatakan Allah mengembalikan rohnya sampai Nabi itu membalas salam orang tadi. Imam Ibnu Qayyim, jangan ini tenang berat ya, monggo jangan percaya monggo, enggak apa-apa, kan tidak maksa. Oke, Imam Ibnu Qayyim, jangankan Nabi di dalam kitab Ar-Ruh itu beliau menyampaikan, jadi wong mati sing dikubur ning kuburan kita dikunjungi karo wong sing urip ngerti apa gak. Beliau punya pembahasan. Bab pertama
Hal ya'riful mayyitu ziyaratal hayyi wa salamahu. Apakah mayit itu ngerti kunjungane wong urip kalau salami? Kan jenengan kalau masuk ke kuburan itu kan salam ya Pak. Assalamualaikum. Ini terus nih. Kalau tuh di kuburan itu. Oh, ini loh. Nah ini. Berkisah untuk ini. Gonek enten jawab waalaikumsalam. Merasa beliau mengatakan Imam Ibnul Qayyim wa ajma'a as-salafu anna al-mayyita ya'rifu ziyaratal hayyi wa yastabshiru. Para generasi salaf, sahabat tabi'in bersepakat bahwasanya itu mayit itu ngerti kunjungan orang yang hidup dan dia merasa senang dikunjungi. Oh, benar. Berarti jarak umur itu penting. Jadi nanti bapak ibu sama kamu yo ojo setahun bisa kan. Nah ada kesempatan kunjungi dan ucapkan salam. Gitu, masya Allah. Didoakan. Masya. Kira-kira jenengan doa nih wong tua, bar sholat niku, karo jenengan doa nih wong tua di atas kuburnya itu semudilah. Saya jawab jangan praktek ini. Manggule ini kuburan ini yang sempat jenengan doa di depan itu dengan keyakinan mereka tahu kedatangan jenengan. Mereka menjawab salam jenengan dan mereka gembira dengan kedatangan kita. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen terindah di Madinah kita mengangkat tangan kita arahkan ke kubur Nabi sambil berucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak bisa melihat di depannya. Kalau ibu-ibu agak jauh. Kurang lampu itu ya, berkurang pokoknya intinya ini menonton kelewat Bapak Ibu. Semoga ada ilmu yang bisa kita dapatkan menambah kecintaan kita kepada Nabi. Jadi di antara ibadah lisan kita itu bersolawat, terutama hari Jumat. Kurang lebihnya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.